Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Bunia di pembelajaran online kali ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 9, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ingat selalu berdoa sebelum pembelajaran. Dan jangan lupa mencatat semua materi-materi yang akan Bunia jelaskan. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem tata surya kita. Kemarin di pembelajaran 1, kalian juga sudah mempelajari tentang tata surya. Di dalam tata surya terdapat 8 planet yang perlu kita ketahui. Selain itu, kita juga perlu mempelajari tentang pusat tata surya kita. Setiap planet dalam tata surya memiliki ciri-ciri dan keunikan masing-masing. Coba perhatikan Udin dan Made ini. Udin: apa yang kamu lakukan dengan penggaris itu, Made? Aku hanya ingin membandingkan mana planet yang paling besar dan mengurutkannya. Oh ya, aku juga ingin mengetahuinya. Tetapi sebenarnya kita dapat membacanya pada bacaan ini. Di dalam bacaan ini, setiap planet dalam tata surya dijelaskan secara lengkap. Yuk kita baca bersama. Nah, coba perhatikan materi bersama Udin dan Made ini. Yang pertama, matahari. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekeliling bola pijar ada lingkaran cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Suhu di permukaannya hampir 6000 derajat Celcius. Suhu inti dari matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Namun, matahari hanya tergolong bintang sedang. Di dalam tata surya juga terdapat bintang yang jauh lebih besar daripada matahari. Ini adalah planet kita yang pertama. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Merkurius sulit terlihat di langit pada malam hari jika dilihat dari bumi. Sedangkan Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari tetapi berotasi dengan sangat lambat. Satu hari rotasi di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Planet yang kedua adalah Venus. Planet Venus merupakan planet terdekat dari bumi. Venus lebih panas dibanding Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Karena Venus memiliki lapisan atmosfer yang sangat tebal yang dilapisi oleh awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalam atmosfer Merkurius. Keunikan planet ini adalah awan yang mengelilinginya. Awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Venus menjadi planet paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Venus melakukan rotasi berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lain. Artinya,
Venus berotasi searah dengan jarum jam. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Planet yang ketiga adalah bumi. Bumi disebut sebagai planet biru karena sebagian besar bumi ditutupi oleh lautan, sehingga jika dilihat dari luar angkasa nampak biru. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer adalah untuk menyaring panas dari matahari sehingga manusia dan makhluk-makhluk lainnya di dalam bumi tidak terbakar. Planet yang keempat adalah Mars. Mars mendapat julukan sebagai planet merah. Planet ini disebut-sebut planet yang paling menyerupai bumi. Satu hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Ia juga memiliki kutub yang diselimuti es. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di bumi, yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah nol. Karena letak Mars yang lebih jauh dari matahari dibandingkan bumi, Mars juga memiliki lapisan atmosfer, namun lebih tipis dibanding atmosfer bumi. Planet yang kelima adalah Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Suhu di planet ini pun sangat rendah, mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter merupakan planet yang sebagian besar terdiri dari gas. Letak inti planetnya pun jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Planet kita yang keenam adalah Saturnus. Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan debu dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya mengembang, maka kutubnya tampak lebih datar dibanding planet lainnya. Saturnus memiliki beberapa satelit yang lebih banyak dibanding bumi, yang hanya memiliki satu. Salah satu satelit yang paling terkenal yang mengelilingi Saturnus adalah Titan. Planet ketujuh adalah Uranus. Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Planet kita yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet ini berada di urutan paling jauh dari matahari. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Planet ini juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet-planetnya. Nah, anak-anak, untuk menggali rasa ingin tahumu lebih dalam tentang planet dalam tata surya kita, cobalah
untuk membuat beberapa pertanyaan tentang planet-planet tersebut dengan menggunakan kata apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, serta bagaimana. Setelah itu, cobalah bacakan pertanyaan-pertanyaanmu pada keluargamu atau saudaramu di rumah untuk mengoreksi apakah sudah benar dalam susunan kalimatnya. Selain kita mempelajari karangan non-fiksi yang berhubungan dengan tata surya kita juga akan mempelajari cerita fiksi. Kemarin kalian sudah dijelaskan bahwa cerita fiksi adalah cerita yang berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Di dalam cerita fiksi terdapat unsur-unsur. Yang pertama, tema, yaitu pikiran utama cerita. Kedua, tokoh, yaitu pemain dalam cerita yang terdiri dari tokoh utama adalah tokoh yang terlibat langsung dalam inti cerita, yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Protagonis adalah tokoh yang paling disorot dalam kisah itu, sedangkan antagonis adalah lawan atau musuh dari protagonis. Ada juga tokoh tambahan, yaitu bisa berupa karakter yang tidak berinteraksi dengan tokoh utama atau tidak terlibat konflik dengan tokoh utama. Yang ketiga, latar atau setting adalah tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Tempat, contohnya di negara mana, kota mana, jalan apa, gedung apa, dan ruangan apa cerita tersebut dilaksanakan. Waktu, misalnya di zaman apa, tahun berapa, bulan apa, hari dan tanggal berapa, atau jam berapa cerita tersebut dilakukan. Sedangkan suasana bisa saja berupa cuaca, suhu udara, angin, langit, dan keadaan lingkungan lainnya. Setting amat mempengaruhi mood cerita, pola pikir, dan perilaku tokoh-tokoh di dalamnya. Setelah kalian mencatat unsur-unsur cerita di atas, coba bacalah teks tentang Tetaplah Berada di Jalurmu. Kemudian setelah kalian membaca dengan cermat teks fiksi ini, gambarlah tokoh utama serta tempat atau latar cerita menurut imajinasimu. Dan jangan lupa tuliskan juga ringkasan cerita tersebut. Kemudian coba tampilkan di depan keluargamu untuk mengoreksi. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dicatat informasi-informasi penting tadi dan dipelajari ulang di rumah. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.